Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfaz ayyidna rahmatullahi fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan Ibu dosen pengampu mata pelajaran atau mata kuliah Sosiologi Pengembangan Pendidikan, yakni Ibu Baik Sri Handayani MPDI, dan yang sama-sama saya hormati dan cintai teman-teman seperjuangan, khususnya keluarga PAI semester 5 yang sekarang. Singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, menganugerahkan, mengkaruniai kita semua kesehatan, keafiatan, taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk selalu berusaha menjadi orang-orang yang baik, berusaha mewujudkan sesuatu yang positif. Yang kedua kalinya, salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Baiklah, pada kesempatan hari ini untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan makalah saya pada mata kuliah Sosiologi Pengembangan Pendidikan di bawah pengampu dosen Ibu dosen begitu Baik Sri Handayani MPDI, yang judulnya Pengembangan Pendidikan Agama di Masyarakat Umum. Baiklah, kita lanjut. Di sini ada 3 pokok pembahasan mengenai judul makalah Pengembangan Pendidikan Agama di Masyarakat Umum. Yang pertama, pokok pembahasan yang pertama adalah pengertian pendidikan agama Islam. Yang kedua, pentingnya pendidikan agama Islam. Dan yang terakhir atau yang ketiga, peran pendidikan agama Islam dalam masyarakat umum maupun tidak. Kita lanjut. Bab 1, pendahuluan. Pendidikan agama Islam dalam masyarakat sangatlah penting. Melalui pendidikan dan pengajaran berdampak pada akhlak yang baik. Ajaran agama bukan hanya ritual belaka, tetapi sampai kepada aktualisasi ajaran dan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan atau penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam masyarakat umum maupun tidak, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan, meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu pendidikan akhlak dan keimanan. Kemudian yang kedua, pendidikan ibadah untuk diajarkan kepada anak-anak untuk membangun generasi muda yang punya komitmen dan terbiasa melakukan ibadah, seperti halnya sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu pendidikan akhlakul karimah. Karena ini sangat perlu akhlak. Karena mempunyai banyak ilmu tanpa akhlak, maka itu sia-sia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makariminal akhlak. Kemudian selanjutnya yaitu bab 2, pembahasan. Kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama, pengertian pendidikan agama Islam. Dalam bahasa Arab terdapat 3 kata yang menunjukkan arti pendidikan, yaitu tarbiyah,
ta'lim, dan ta'dib. Menurut Mujam, bahasa Arab, kata al-tarbiyah memiliki 3 kebahasaan, yaitu yang pertama rabba yarbu tarbiyah, yang memiliki arti tambahan atau zat, dan berkembang atau nama. Artinya, pendidikan merupakan proses menumbuhkan dan mengembangkan apa yang ada pada diri peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Kemudian yang kedua, terdiri dari kata robba yurbi tarbiyah, yang memiliki arti tumbuh atau nasya, dan menjadi besar atau dewasa untuk tara. Artinya, pendidikan merupakan usaha untuk menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik secara fisik, sosial, maupun spiritual. Dan kemudian yang terakhir yaitu terdiri dari kata rabba yurbi tarbiyah, yang memiliki arti tumbuh atau nasya, yang memiliki arti memperbaiki atau as-sahla, menguasai urusan, memelihara, merawat atau menunaikan, memberi makan, mengasuh, memiliki, mengatur dan menjaga kelestarian maupun eksistensinya. Istilah tarbiyah berarti pendidikan, berasal dari kata robba yang berarti pendidikan. Dalam Al-Quran, kata ini digunakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya bagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Kemudian istilah ta'lim merupakan masdar yang berasal dari kata allama. Sebagian para ahli menerjemahkan istilah ta'lim dengan pengajaran, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian yang pokok pembahasan yang kedua yaitu pentingnya pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam memfasilitasi manusia untuk belajar dan berlatih, mengaktualisasikan segenap potensi yang dimilikinya, baik yang bersifat fisik, jasmaniyah maupun non-fisik atau rohaniyah. Kemudian yang profilnya digambarkan Allah dalam Al-Quran sebagai sosok ulil albab, sebagai manusia muslim paripurna, yaitu manusia yang beriman, berilmu, kemudian selalu produktif, mengerjakan amal saleh sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Oleh sebab itu, dalam upaya merekonstruksi pendidikan Islam, kita perlu memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang meliputi pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem kehidupan Islam. Yang kedua, pendidikan Islam merupakan sesuatu yang integrat. Kemudian yang ketiga, pendidikan Islam merupakan lifelong proses. Kemudian yang keempat, pendidikan Islam berlangsung melalui suatu proses yang dinamis. Dan kemudian yang terakhir, pendidikan Islam dilakukan dengan memberi lebih banyak generasi pesan-pesan moral pada peserta didik.
Yahya mengemukakan bahwa pendidikan agama Islam, pembimbingan, pendidikan yang ditujukan untuk mengajak anak agar memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang dilakukan dengan pemberian pengertian, pembahasan, pembiasaan, keteladanan, menciptakan suasana yang agamis sehingga anak tersebut tampil sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah C. Peran pendidikan agama Islam dalam masyarakat umum maupun tidak. Ini sangat perlu sekali. Perlu dan penting sekali. Kualitas suatu masyarakat ditentukan oleh kualitas pendidikan para anggotanya. Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari anggota masyarakat adalah dengan cara meningkatkan kualitas pengetahuan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Dengan kata lain, pendidikan agama dapat didefinisikan sebagai untuk mengaktualkan sifat-sifat kesempurnaan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian, pendidikan hendaknya bertolak dari pengembangan manusia yang berbudaya, berperadaban, merdeka, bertakwa, bermoral, dan berakhlak, berpengetahuan dan berketerampilan, inovatif dan kompetitif. Peranan pendidikan Islam dalam proses perubahan yaitu perlu dilakukan pertama, reorientasi, kerangka dasar filosofis dan teoritis, pendidikan yang mantap agar mempunyai arah yang pasti. Kedua, merumuskan misi dan visi pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam serta nilai-nilai budaya atau didasarkan pada core belief dan core values. Maka lembaga-lembaga pendidikan Islam dituntut untuk menyusun misi dan visi baik tingkat makro ataupun tingkat mikro serta kebijakan strategi pelaksanaannya. Kemudian sedangkan menurut Al-Bashri, salah satu dari tujuan pendidikan Islam berkaitan dengan masyarakat, mencakup tingkah laku masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat, dan memperkaya pengalaman masyarakat. Sedangkan menurut Al-Bashri Merici, tujuan akhir pendidikan Islam menjadi pembinaan akhlak. Pendapat penulis ini sesuai dengan pendapat Jamaluddin dan Ali bahwa pendidikan agama Islam memiliki beberapa fungsi. Menyiapkan generasi muda untuk memegang peran tertentu dalam masyarakat. Kemudian menurut Haji Jamaluddin, beberapa fungsi agama dalam Islam. Yang pertama, fungsi edukatif atau pendidikan. Yang kedua, fungsi penyelamatan. Dan yang ketiga, fungsi perdamaian. Yang keempat, fungsi kontrol sosial. Dan yang terakhir, fungsi sublimatif, bersifat perubahan emosi, bukan saja yang bersifat agamawi melainkan juga yang bersifat duniawi. Kemudian usaha manusia dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama dan atas niat yang tulus. Dengan demikian, pendidikan agama dalam lingkungan masyarakat sangat berperan penting bagi kehidupan dan dalam meningkatkan moral bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir, pembahas bab 3 penutup. Kesimpulannya adalah pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai usaha sadar, sistematis,
berkelanjutan untuk mengembangkan potensi ras, agama, menanamkan sifat dan memberikan kecakapan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan tentunya memberi pengaruh begitu besar dalam kehidupan masyarakat untuk meningkatkan kualitas keimanan, meliputi pendidikan akidah keimanan, pendidikan ibadah, dan pendidikan akhlak karimah. Sehingga sesuai dengan apa yang dikatakan Jamaluddin, bahwa hasil dari pendidikan Islam akan membentuk jiwa yang tenang, akal yang cerdas, fisik yang kuat, serta banyak beramal. Fungsi edukatif pendidikan, fungsi penyelamatan, fungsi perdamaian, fungsi kontrol sosial, dan fungsi sublimatif bersifat perubahan emosional. Demikianlah makalah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.